terus juga kegiatan di KSPI yang justru malah dulur-dulur PSHT ini ikut mengawal perjalanan dulur-dulur di KSPI. Tapi apakah ini balasannya, ya kan? Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari gabung bersilat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sugeng Enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Manef ingin mengajak dulur-dulur semua untuk bahas sebuah kejadian yang di sini melibatkan 3 pilar dari Pusat Madiun, yaitu adalah IKSPI, PSHT, dan PSWTM. Jadi beberapa pekan yang lalu sangat digembor-gemborkan sekali mengenai perdamaian antara 3 pilar yang berasal dari Kota Madiun ini, ya dulur-dulur. Apalagi didukung dengan kegiatan-kegiatan yang sukses diselenggarakan seperti 1 abad Esyaterate, pemindahan makam dari guru besar IKSPI, dan mungkin nanti akan disusul oleh kegiatan PSWTM juga dulur-dulur. Hanya saja kita memonitor kegiatan PSWTM dipusatkan di Kota Ponorogo, ya, kegiatan terakhirnya. Ya mungkin suatu saat akan diselenggarakan di Madiun, dan dulur-dulur juga bisa membantu mensukseskan kegiatan tersebut. Hanya saja dulur-dulur, di sini entah lokasinya itu di Kota Madiun, ya kan, atau di luar Kota Madiun. Mungkin dulur-dulur semua lebih tahu, silahkan tulis kolom komentar. Info yang kita dapat, ada terjadi kembali pertikaian antara IKSPI dengan PSHT, PSWTM dengan PSHT. Bukan berarti kita di sini merasa paling tersakiti, enggak ya dulur. Tapi hanya saja memang momennya yang terjadi sekarang ini seperti itu. Dari info yang kita dapat mengenai PSHT dan IKSPI, ini ada dulur kita dari PSHT yang menjadi korban pengeroyokan dari oknum IKSPI. Jadi sangat disayangkan dulur kita PSHT menjadi korban pengeroyokan dari oknum yang mungkin di sini tidak suka akan perdamaian, ya kan? Dilanjut lagi dengan kegiatan PSWTM yang di sini melintasi suatu daerah yang kemungkinan di sini adalah basis dari PSHT. Tidak menunjukkan sebuah situasi atau suasana yang kondusif, malah mungkin menyebabkan dakdikdukder dari masyarakat sekitar, ya. Jadi entah siapa yang memulai duluan atau oknum siapa yang di sini memicu permasalahannya. Dari 2 kegiatan ini atau dari 2 kejadian ini dulur-dulur, di sini Manef ingin menghimbau secara pribadi menurut saya dulu. Kalau misalnya ada yang mengkaitkan kejadian ini dengan hal-hal yang dekat-dekat kemarin, ya kan, seperti kegiatan PSHT yang sudah dilancarkan oleh dulur-dulur PSWTM, ya, walaupun ada beberapa titik yang rusuh, ya. Terus juga kegiatan di KSPI yang justru malah dulur-dulur PSHT ini ikut mengawal perjalanan dulur-dulur di KSPI. Tapi apakah ini balasannya, ya kan? Nah, di sini Manef ingin agak meredam suasana, ya kan, dengan pendapat saya pribadi ini. Jadi sebenarnya tidak bisa dipukul rata dulur-dulur antara dulur-dulur kita yang suka akan perdamaian dengan dulur-dulur kita sebagai pelaku lawas, ya kan, pelaku lama mengenai perselisihan yang terjadi antar organisasi dan perguruan ini dulur-dulur. Karena saya pribadi, keluarga saya pribadi dari pihak PSWTM ini, ya, ada salah satu dari keluarga saya itu bilang, ya, karena dulu semua tahu, ya, keluarga saya kan PSWTM semua. Saya tuh nggak punya satupun teman dari PSHT. Memang saya nggak mau berteman dengan PSHT sampai segitunya dulu. Ini apa yang menyebabkan mereka sefanatik itu, ya kan? Mungkin bisa dikaitkan dengan mereka-mereka yang tidak suka akan perdamaian. Jadi dulu ketika Babat Alas mendirikan tempat latihan, sering di-drop dengan oknum dari PSHT. Nah, di sini menimbulkan rasa dendam mungkin, ya. Rasa dendam terhadap PSHT-nya, bukan oknumnya. Sehingga dendam tersebut mengakar sampai sekarang. Ini sebenarnya konsep yang salah, ya, menurut saya. Tapi ya tidak apa-apa dulur-dulur. Itu kan urusan hati. Urusan hati ini kan
hanya mereka pribadi dan Tuhan yang bisa menentukan kapan dia bisa merubahnya, ya kan. Jadi berkaitan dengan kejadian tersebut, tidak bisa menurut saya dikaitkan dengan kegiatan IKSPI yang sudah dilancar PSHT. Kok balasannya dulur PSHT dikeroyok, ya kan. Terus kenapa PSHT dan PSTM memanas lagi, ya kan? Apa ada kaitannya dengan penyelenggaraan 1 abad yang diperbolehkan dan kegiatan Suran Agung yang tidak diperbolehkan, ya kan? Tidak seperti itu, dulur-dulur. Jadi memang dalam suatu organisasi atau perguruan 3 pilar di Kota Madiun ini, tidak semuanya itu cinta akan perdamaian. Karena tidak 100%, ya kan? Tidak 100%. Mereka ini bisa menerima keadaan yang harus sudah bukan zamannya lagi seperti dulu, ya kan, baku hantam di jalan seperti dulu. Karena mungkin dendam mereka pribadi pun belum terbalaskan, atau mereka ini merasa masih sakit hati dengan ulah-ulah yang terdahulu atau ulah oknum yang terdahulu. Memang dulu-dulur kita dari PSHT kan sangat frontal sekali dengan masa yang begitu banyak, dengan perguruan yang terbesar di Indonesia. Sering oknumnya ini melakukan drop ke tempat latihan yang lain, perguruan lain. Bahkan teman saya satu kelas sendiri itu pernah masuk penjara dulu, pernah ngandam. Bukan kayak saya cuma 1 malam 2 malam doang. Emang bener-bener udah kriminal. Karena yang di drop ini tempat latihan perguruan lain, ya kan. Kebetulan perguruan lain tersebut mendirikan ranting di desanya, ya kan. Nah, dia ini tidak suka dengan teman-teman yang lain. Karena bersama dengan komplotan dulu PSHT yang pun ngedrop ke tempat lain tersebut. Nah, hancur porak-poranda dulu. Tapi kan akhirnya tetap keciduk masuk penjara. Ya, mungkin itu adalah gambaran dari konsep yang saya buat, hasil analisa saya dulu. Bahwasanya kita harus tahu empan papan, ya kan. Kenapa Bima NF istilahnya tidak sefrontal dulu untuk menggembor-gemborkan perdamaian. Atau mungkin Bima NF tidak membuat kaos 3 pilar, jadi ada lambangnya berjejer gitu. Jadi ini adalah wujud penghormatan saya kepada dulur-dulur yang dulu telah memperjuangkan dan menjaga nama besar organisasi dan lambang organisasi. Dengan separuh jiwa raganya rela bertarung, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Ini kita tidak bisa pungkiri dulur-dulur. Dengan pemikiran dan SDM orang-orang dulu, ini dulur-dulur kita yang terdahulu ini sampai segitunya, ya kan, membela organisasi kita ini agar tetap bisa berdiri kokoh, terutama dari Kota Madiun hingga tersebar di titik-titik Nusantara, ya kan. Tidak hanya PSHT saja, IKSPI, PSHTM, Pagar Nusa, mungkin organisasi yang lain juga perlu perjuangan babat alas itu dulu. Belum drop-dropan sama perguruan lain, ya kan, dengan ormas-ormas yang lain. Kita harus menghargai mereka. Jangan, wes gak gelem damai, wes gak usah dikancani, sementing ada yang seduluran ini. Ya nggak bisa seperti itu dulu. Mau seperti apapun mereka tetap saudara kita. Jangan sampai kita justru malah bisa berteman atau bergaul dengan perguruan lain, tapi dengan saudara sendiri malah dimusuhi. Ini malah konsep yang salah sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ini kan tergantung pribadinya masing-masing ya dulur. Tapi kalau saya pribadi, saya menghimbau kepada dulur-dulur semua, kita harus tahu umpan dan papan dulur-dulur. Damai ya damai, rukun ya rukun. Tapi jangan mencampur adukan kultur atau ajaran, ya kan, bahkan pakem seperti lambang itu, ya kan, dengan rasa cinta damai kita, ya kan. Karena mungkin kayak seperti Trah SH itu masih nyambung lah, karena sanad keilmuan secara benang merah kan kita masih satu trah, ya kan. Tapi kalau beda perguruan terus kita pakai tenteng kemana-mana, itu kan kurang pas, karena dari benang merah pun kita udah berbeda dulu, secara organisasi, secara perguruan berbeda. Tapi adanya kita cinta damai, kita cinta kerukunan, itu ya karena kita sama-sama bangsa Indonesia, sama-sama mengembangkan pencaksilat Nusantara ini dulu, warisan leluhur kita ini. Jadi semoga dipahami oleh dulur-dulur semua. Dan kejadian yang terjadi antara PSHT IKSPI dan PSHT dan PSHTM ini cukup terjadi hanya di situ saja dan tidak terjadi di daerah-daerah lain.
Oke dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Yo, cek out. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur. Kali ini ku hanya ingin kenalkan pada kalian 4 tokoh pencak silat negeri ini. Para pendiri sebuah organisasi yang para pendekarnya telah tersebar hingga pelosok negeri. Takkan pernah mati walau telah disusupi oknum pemecah belah keutuhan NKRI. Karena sumpah mereka yang tulus dari hati nurani di bawah kitab suci. Penggerak Budi Utomo, penghancur kereta Belanda, sebut saja namanya Ki Hajar Harjo Utomo. Terlahir dari desa Winongo, pencetus SH Muda Kinasi Eyang Suro. Kini telah berkembang, berganti nama menjadi Persaudaraan Setia Hati Terate. Berpusat di kota Madiun, namun telah berkembang pesat hingga ujung Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Haji Raden Jimat Hendro Suwarno, bapak asuh dari Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo. Satu-satunya pendekar setia hati yang tutup usia di tanah suci. Raden Toto Gimdarto, seorang maestro bela diri beraliran kungfu dan pencak silat. Guru besar KSPI Kerasakti Putra Indonesia, wujud cinta pada NKRI. Yang keempat, Gus Masum Jauh Hari, pencetak para pendekar dari kalangan para santri. Pendiri Pagar Nusa sebagai benteng para kiai dan garda terdepan NKRI. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur telah selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur. Pencak silat, budaya warisan leluhur, berkembang begitu pesat di negeri kaya nan subur. Jasa para jawara dari barat hingga timur kan selalu terkenang, walau jasad mereka telah terkubur.